Overthink Studio. Kisah ini bermula dari seorang perempuan bernama Kang Ji-won. Ia duduk di ranjang rumah sakit, memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Diagnosis yang diterimanya tidak ringan, kanker. Di sampingnya, seorang sahabat bernama So-min mencoba memberikan semangat. Namun Ji-won, yang sedang menjalani transfusi darah, mengungkapkan kecurigaannya bahwa suaminya mungkin berselingkuh. 남편 복 없는 년에 친구 복은 있네. 그 인간 여자 있어. 진짜로 사랑한다더라. 보고 싶다고. Dalam kilas balik, kita diperlihatkan momen pernikahannya. Saat itu So-min yang menangkap buket bunga. Kita juga mengetahui bahwa Ji-won dibesarkan oleh ayahnya, yang kemudian meninggal dunia. Setelah menikah, kehidupan Ji-won tak lantas menjadi lebih baik. Ia harus menghadapi mertua yang menuntut dan terus-menerus mengkritik karena belum memiliki anak. Suaminya, Min-hwan, memutuskan berhenti bekerja, namun bukannya membantu, justru mengabaikan Ji-won. Di tengah kondisi rumah tangga yang tak sehat itu, Ji-won menerima kenyataan pahit, kanker lambung stadium 4. Meski begitu, perlakuan suami dan mertuanya tetap dingin, bahkan menyakitkan. 우리 미나리 3대 독점과 하나 없는 뭐? 주식할 거야. 우리가 매달 나가는 대출만 해도 얼만데 적어도 나랑 사귀는. 위암입니다. 사기. 물건하고 이래서 사람은 잘 회사에도 안 생각 말고 다닐 때까지 다녀. Tak lama kemudian, pihak rumah sakit memberitahu bahwa jika wali Ji-won tak segera melunasi tagihan, ia harus meninggalkan perawatan. Saat Ji-won mencoba menghubungi suaminya, Min-hwan tak juga mengangkat telepon. Ia akhirnya naik taksi untuk pulang. Namun sang pengemudi membawa Ji-won melalui jalan yang tak biasa. Jalanan sepi dengan pohon sakura bermekaran di kanan dan kiri. Si pengemudi berkata bahwa seseorang selalu punya pilihan untuk mengambil jalan yang berbeda. Ia bahkan mengembalikan sebagian uang Ji-won, menyebutnya sebagai berkah dari ayah Ji-won. 아는 길이 전부가 아니라니까. 아빠가 용돈 줬다 생각하고 받으이소. Setibanya di rumah, Ji-won mendapati kenyataan yang tak bisa diterima. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri. So-min dan Min-hwan berada di atas ranjang yang sama. Lebih parahnya, ia mendengar Min-hwan berkata bahwa ia tahu Ji-won sakit sejak lama dan justru membeli asuransi penyakit kritis agar bisa mengambil manfaatnya. Marah dan terluka, Ji-won mengamuk. Ia melempar barang dan mengancam akan melaporkan mereka atas dugaan penipuan asuransi. Dalam perkelahian yang terjadi, Min-hwan mendorong Ji-won hingga kepalanya terbentur meja kaca. Peristiwa ini terjadi pada 12 April 2023, hari kematian Ji-won. 아, 근데 이제는 생각보다 오래 버티네. 뭔가 시들시들하고 말라가는 게 이때다 싶어갖고 내가 잽싸게 가입했지. 너 이거 꺼지라고, 씨. Namun yang terjadi berikutnya sungguh tak terduga. Ji-won mendapati dirinya berada di kantor, berhadapan langsung dengan Min-hwan. Secara refleks, ia menyerang pria itu, tapi berhasil dihentikan oleh seorang rekan kerja. Saat melarikan diri keluar kantor, ia baru menyadari bahwa ini bukan lagi tahun 2023, melainkan tahun 2013. Rekannya, manajer umum Yoo Ji-hyuk, pria yang nanti akan menjadi CEO perusahaan, menyusul Ji-won. Ia memberikan jaket dan sejumlah uang. Ji-won mulai bertanya-tanya, apakah semua ini hanya mimpi? Tapi ingatannya terlalu jelas. Ia tahu Ji-hyuk adalah cucu pendiri perusahaan. Fakta yang belum diketahui siapapun di masa 2013. Saat membuka dompet, Ji-won menemukan uang dari Ji-hyuk, lengkap dengan secarik kertas yang diberikan sopir taksi tadi. Di kertas itu ada gambar hati kecil, simbol yang dulu pernah digambar ayahnya di selembar uang. Ji-won pun menyadari bahwa sopir taksi tadi mungkin bukan orang sembarangan. Bisa jadi, itu adalah cara ayahnya hadir kembali untuk menuntunnya.
Malamnya, Minhwan pulang. Mereka pergi makan bersama. Minhwan bertanya soal ucapan Jiwon pagi tadi yang katanya sedang hamil. Ia lalu mengeluh tak ingin punya anak. Jiwon menjawab santai bahwa itu hanya gejala radang lambung biasa. Mendengar itu, Jiwon mulai menyadari betapa ironisnya masa lalu mereka. Ia pun berkata, mereka sebaiknya berpisah. Tanggapan Minhwan tak mengenakan. Ia malah bertindak kasar. Jiwon akhirnya memanggil polisi. Namun di kantor polisi, perlindungan yang ia harapkan tak juga datang. Jiwon teringat, Minhwan memang sangat membenci ide berpisah. 나 임신아. 위험이야. 우리 헤어지자. 이렇게 사랑 싸움에 일일이 경찰 찾아오면 오늘 집에는 데려다 주실 수 있죠? Di rumah, Jiwon melihat kondisi keuangannya yang tak seberapa. Ia tahu sebagian besar uangnya habis karena suaminya sendiri. Tapi kemudian muncul ide. Jika ia bisa mengingat perusahaan mana saja yang akan sukses di masa depan, mungkin ia bisa berinvestasi, mendapatkan kebebasan finansial, dan lepas dari hubungan yang menyakitkan ini. 박민환한테 가 있는 돈도 꽤 돼. 로이젠탈? 왜 이걸 생각 못했지? 박민환 인생 단 한없게 된 지금을 넘기고 Sambil menelusuri saham yang menjanjikan, ia kembali bertemu Ji-hyuk. Sebagai bentuk terima kasih karena telah membantunya, Jiwon membelikan makanan. Di kesempatan itu, Jiwon menyadari bahwa Ji-hyuk ternyata lebih perhatian daripada yang ia sangka. Ia pun mengabaikan panggilan telepon dari Soo-min. Saat itu juga, Jiwon memperhatikan lengan Ji-hyuk. Ada bekas luka berbentuk aneh, persis seperti bekas luka yang dulu ada di tubuh Jiwon. Jiwon pun mulai menyadari bahwa beberapa bagian dari takdir masa lalunya tampaknya bergeser ke orang lain. Sebelum berpisah, Ji-hyuk mengatakan bahwa Jiwon punya potensi besar dan tidak seharusnya menyerah pada pekerjaan hanya demi hubungan pernikahan. Kata-kata itu mengingatkan Jiwon pada semua cita-cita yang pernah ia miliki sebelum menikah. 정신이 없어서 어떡하지? 미안하면 밥 좀 사줘. 기억보다 잘생겼고 센스 있고 죄송해요. 잘 먹었어요. 강지원 씨 계정도 소중하지만 퇴사한다. 잊고 있었다. 난 일을 잘했어. Keesokan harinya di kantor, Jiwon menjauh dari Minhwan dan segera berinvestasi di Roygental, perusahaan yang dulunya sukses besar. Soo-min menghampirinya seperti biasa, namun Jiwon merasa canggung dan sulit membalas keramahan yang dulu begitu akrab. Ia lalu dipanggil atasannya yang mengkritik idenya tentang produk paket makanan. Padahal Jiwon tahu, di masa depan ide yang sama justru diterima ketika diajukan oleh Soo-min. 강지원. 네! 이건 이때는 까였었다. 정수민이 토씨도 안 바꿔서 가지고 갔을. Hari itu, Jiwon juga bertemu dengan Yang Joran, rekan kerja yang rajin namun tak pernah dipromosikan karena bos mereka terlalu pilih kasih. Saat Joran dipanggil keluar, ia meninggalkan cangkir kopi di tepi meja. Di masa lalu, Jiwon pernah cedera saat bergegas menyelamatkan cangkir itu. Kini, ia memilih tidak menolong dan lututnya selamat. Tapi kemudian, saat menghindari Minhwan, ia justru tetap terjatuh dan cedera di tempat yang sama. Jiwon mulai bertanya-tanya, apakah jalan hidupnya memang tidak bisa diubah? 김 과장님이 찾... 정확히 같은 부위야. 피했는데 피하지 못했어. Minhwan berusaha memperbaiki hubungan. Sebagai tanda kasih sayang, ia menjual saham Roygental untuk mengganti uang Jiwon. Tapi Jiwon tahu, Minhwan justru mempertahankan saham di TKU, perusahaan yang kelak gagal.
네 돈 갚아주려고. 입금했으니 확인해. 이른바 TKU 리스트 대표가 작정하고 Di sisi lain, bekas luka yang dulu ia alami kini justru muncul di tubuh Ji Hyuk. Ji-won pun mulai memahami, masa lalu memang bisa terulang, tapi bisa menimpa orang yang berbeda. Di akhir episode, Ji-won berjalan bersama Soo-min. Ia meminta sahabatnya itu membuang sampah. Dalam hatinya, Ji-won mulai membuat rencana. Mungkin, jika dirinya bisa menyerahkan takdir buruk itu pada Soo-min, maka jalan hidupnya bisa berubah.